Shalom, shalom saudara yang ada di YouTube, saudara yang ada di TikTok, di mana saja Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Besok kita memperingati sukacita yang besar, pencurahan Roh Kudus, peringatan pencurahan Roh Kudus. Saudara, Roh Kuduslah yang akan menggerakkan setiap orang percaya, ya, yang tidak berani menjadi berani berkata-kata dengan penuh hikmat karena Roh Kudus yang akan berbicara lewat kita. Kita hanya alat ya, saudara. Jadi, mari kita bersatu dalam doa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi ini, ya Aba, ya Bapa, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kasih karunia. Terima kasih. Kalau sampai saat ini, kami ada semua karena anugerah dan kebaikan. Saat ini hambamu ini hanyalah bejanamu, alatmu, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba meminta hikmat yang daripadamu. Roh Kudus kuasai hamba, bicara lewat mulut bibir hamba. Sembunyikan hambamu di balik kuasa salibmu, biar setiap perkataan hamba adalah firman kebenaran yang sesuai kehendak-Mu untuk mengoreksi, menutrisi, mendewasakan kami, untuk lebih lagi Kau pakai sebagai alat untuk memperbesar kerajaan-Mu di bumi. Setiap siasat-siasat strategi iblis dipatahkan, setiap penghalang pemberitaan firman Allah lewat apapun dihancurkan. Kuasa darah Yesus menutup bungkus kami, keluarga kami, setiap orang yang mendengar di sini. Kami mempersiapkan hati kami dengan penuh kerendahan hati. Kami mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur. Biarlah Kau berfirman, Roh Kudus, Kau berfirman. Dan setiap firman itu akan membangkitkan kami menjadi saksi-saksimu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kebenaran firman-Mu dan kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, saudara. Apa kabar saudaraku yang ada di YouTube ya, saudara? Baik, saya juga sapa yang ada di TikTok ya. Ada Alexander Julkarnain. Kalau mau darah Yesus, ya. Dan sodot darahnya ngapain? Ya, apapun yang Anda katakan, Yesus adalah Tuhan. Dan sepicik apapun Anda menulis dan menghina dia, kami mengampuni. Tetapi konsekuensi Anda yang akan berurusan dengan Tuhan, saya peringatkan setiap Anda menjaga tulisan Anda. Karena Anda yang akan berurusan dengan Tuhan saat ini. Tuhan hadir di sini. Ya, setiap hati yang percaya, setiap firman yang diberitakan di sini tidak akan pernah kembali sia-sia. Terima kasih saudara, mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Saya memberi judulnya Api yang Menyala di Hati. Kita akan membaca firman Tuhan, saudara. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah yang memberkati hidupku, menuntun hidupku, menjadikan aku saluran berkat, melangkah dari kemenangan menuju kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita baca dari Kisah Para Rasul 2, saudara ya. Kisah Para Rasul 2, ayat 1 sampai 13. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Oke. Saudara-saudara, saya maaf. Saya mau memulainya dengan pantun dulu. Aduh, pada saya udah baca firman satu ya. Nggak apa-apa lah ya. Ini pantunnya saya siapkan buat semua Anda yang mendengar ya. Malam gelap, penuh bintang. Api unggun, hangat, menyala. Hati yang rindu, sang terang, Roh Kudus turun menyapa. Haleluya, haleluya. Saudara, kita baca kembali dari Kisah Rasul 2 ya. Perlu saya jelaskan, saudaraku yang terkasih, baik yang di TikTok, baik yang di YouTube, di mana saja ya saudara, saya perlu menjelaskan latar belakang dari ayat ini ya saudara ya. Jadi luar biasa, ada satu jenis api yang tidak bisa dipadamkan air. Api bisa dipadamkan, tapi ada api yang tidak bisa dipadamkan air. Tidak bisa diredam zaman. Dan tidak perlu korek api atau mancis atau apapun untuk membuatnya menyala. Api itu adalah api Roh Kudus.
yang membakar hati orang percaya. Pada hari Pentakosta, tepatnya besok saudara, di sebuah ruang atas di Yerusalem saudara, ketika para murid sedang berdoa bersama, tiba-tiba datanglah suara seperti tiupan angin keras. Begitu saudara ya. Dan tampaklah lidah-lidah seperti api yang hinggap pada mereka. Namun bukan api yang membakar tubuh, bukan. Melainkan api yang membakar hati, berkobar-kobar ini, yang mengubah ketakutan menjadi keberanian, kebisuan menjadi kesaksian, dan ruang atas menjadi altar kuasa. Jadi pada saat itu murid-murid berkumpul di suatu ruang atas. Dan hari itu adalah titik balik. Sehingga setiap tahun kita memperingatinya sebagai hari Pentakosta. Jadinya pertama gereja mula-mula. Api Tuhan ini menyala di hati manusia, saudara. Dan sejak saat itu dunia tidak pernah sama lagi. Mari kita membaca Alkitab dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 tadi ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat, saudara. Jadi hari Pentakosta saya ingin memberi penjelasan sedikit. Ini berasal dari bahasa Yunani, Pentekoste, artinya ke-50. Ini adalah perayaan Yahudi yang berlangsung 50 hari setelah Paskah. Jadi ini sejak keluarnya bangsa Israel dari Mesir ya, terus dirayakan. Inilah awalnya merayakan panen gandum, kemudian menjadi peringatan pemberian Taurat di Gunung Sinai ya. Ini punya makna teologis yang dalam. Peristiwa ini menandai penggenapan janji Yesus tentang pencurahan Roh Kudus. Bila kita membaca dari Lukas 24 ayat 49, mungkin saya bacakan nih saudara ya. Lukas 24. Jadi kita back to the Bible, dasarnya selalu firman. Ya. Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Mari kita baca sama-sama. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi para murid tidak langsung dibiarkan, selalu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, ini luar biasa saudara ya. Dan kita membaca lagi dari Kisah Para Rasul tadi, saudara, Kisah Para Rasul 2 ya, saudara ya. Bagaimana Roh Kudus tercurah di hari Pentakosta, saudara ya. Saya mungkin harus tanda-tandai. Jadi di sini saya mau jelaskan, saudara. Ini di Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai 5, mungkin saya bacakan untuk memperjelas. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Jadi para murid belum diizinkan keluar dari Yerusalem. Jadi hari Pentakosta itu di Yerusalem. Jadi titik awal gereja mula-mula di Yerusalem, Tuhan. Dan ini nanti akan kembali, titik dian itu akan kembali ke Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, saudara. Ini menjadi titik awalnya berdirinya gereja Kristen. Kita baca ayat 2, saudara. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Saudara, di sini bunyinya seperti tiupan angin keras yang melambangkan kehadiran Roh Kudus. Dalam bahasa Yunaninya kata pneuma ini berarti roh atau angin. Ini menunjukkan hubungan erat antara keduanya. Jadi angin seringkali melambangkan kehadiran ilahi dalam Alkitab. Ya, angin. Kita juga
punya bukti itu di Yohanes, saudara. Mungkin saya akan baca Yohanes 3 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan ya, Yohanes. Jadi supaya Anda tahu ini Alkitab isinya saling mendukung dan saling menggenapi ya. Yohanes 3 ayat 8, angin bertiup. Biasanya Roh Kudus itu dalam rupa angin, api, merpati, begitu ya saudara ya. Kemana ia mau. Dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Saudara, bunyi seperti tiupan angin keras ini melambangkan kehadiran Roh Kudus. Dalam bahasa Yunani katanya pneuma, berarti roh atau angin. Pneuma, ini menunjukkan hubungan erat keduanya. Angin melambangkan kehadiran ilahi dalam Alkitab, menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir nyata dan aktif di tengah-tengah mereka. Lalu kita baca lagi Kisah Rasul 2 tadi, ayat yang keempat. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, setelah angin bertiup tadi kita lihat ya, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api. Kan tiba-tiba terdengarlah bunyi ya di ayat, oh ya, ayat 3 dulu. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bayangkan ini saudara. Tampak lidah seperti nyala api. Jadi lidah seperti nyala api ini melambangkan penyucian. Penyucian dan penerangan oleh Roh Kudus. Api seringkali digunakan sebagai simbol penyucian dan kehadiran Allah. Kita bisa juga membaca di Perjanjian Lama di Yesaya 6 ayat 6. Mungkin saya akan selalu membuka Bible ya saudara. Nah, Yesaya 6, Yesaya, Yeremia, Habakuk, Jepanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Ya, kita baca Yesaya 6 ayat 6 sampai 7. Ya. Lalu salah satu serafin itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Saudara, setiap orang menerima bagian dari Roh Kudus menunjukkan bahwa karunia Roh itu diberikan secara pribadi dan merata kepada semua orang percaya. Kita baca ayat 4, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Saudara, ini artinya para murid dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam berbagai bahasa yang sebelumnya tidak dikuasai. Inilah tanda kuasa ilahi. Ini merupakan penggenapan nubuat juga dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29, nanti saya bacakan, tentang pencurahan roh atas semua manusia. Dan ini menunjukkan bahwa Injil ditujukan untuk semua bangsa dan bahasa. Yoel 2, saudara, saya akan bacakan banyak sekali firman Tuhan yang luar biasa. Ini saling kait-mengkait dan saling menggenapi. Ya, Esther, Ayub. Nah, kita baca dari Yoel 2 ya, saudara. Yoel 2, Yoel 2. Nah, 28, 29. Yoel 2, 28, 29. Hari Tuhan akan terjadi kemudian bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku
pada hari-hari itu. Wow, ini tergenapi, saudara, tergenapi. Haleluya, haleluya. Dan kita lanjut di Kisah Rasul ini, ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi di situ, saudara, Yerusalem dipenuhi oleh orang Yahudi dari berbagai daerah yang pada saat itu datang untuk merayakan Pentakosta. Kehadiran mereka memungkinkan penyebaran Injil secara luas. Jadi memang Tuhan tahu momentumnya karena Tuhan yang sedang merancangkan itu semua. Kebetulan, bukan kebetulan, tapi berdasarkan rencana Tuhan, orang Yahudi dari berbagai daerah datang untuk merayakan Pentakosta. Dan nanti mereka akan kembali. Inilah titik balik gereja mula-mula dan di mana Injil akan disebarkan secara luas. Karena mereka akan membawa kabar tersebut kembali ke tempat asal mereka. Saudara, ayat yang ke-6. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Bayangkan, saudara, orang banyak terheran-heran karena mendengar, hey, misalnya di situ ada orang Batak, saudara ya. Padahal yang ngomong ini bukan orang Batak, yang ngomong ini orang orang Amerika. Tiba-tiba dia bisa bahasa Batak, orang Batak dengar karena dia kan lagi berkunjung di Yerusalem. Haleluya, ora dia ada don di dia Batak begitu loh. Loh, ini kan orang bule kok bisa ngomong orang Batak ya? Kok bisa ngomong bahasa Batak? Dan seperti itulah kira-kira gambarannya. Heran semua orang melihat para murid ini. Ada yang bahasa Spanyol, padahal mereka orang Yahudi. Ada yang bahasa Cina, Cincongnya, praise Jesus, begitu loh. Semuanya pokoknya puji-pujian kepada Tuhan. Ya, ini menunjukkan bahwa pesan Injil melampaui batas bahasa dan budaya. Dan bahwa Roh Kudus memampukan komunikasi lintas budaya, saudara. Ini ayat 7 sampai 8 saya baca, saudara, mereka tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Prigia dan Pamfilia. Ini saudara, ini luar biasa, sampai ayat 8 ini juga dulu saya jelaskan ya. Ada keterkejutan disebabkan kenyataan bahwa para murid yang dikenal sebagai orang Galilea dapat berbicara dalam berbagai bahasa asing. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memberikan kemampuan supranatural untuk menyampaikan Injil kepada semua orang tanpa hambatan bahasa. Bila kita membaca dari ayat 9 sampai 11, saya bacakan, saudara. Kata kita orang Partia, ya tadi sudah ayat 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saudara, di sini ini mencakup, kalau kita tadi sudah baca ya, Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, ini daerah Timur Tengah sampai Eropa. Ini yang akan menunjukkan bagaimana Injil juga akan disebarkan secara luas ya. Jadi menegaskan bahwa Injil ditujukan untuk semua bangsa, bukan hanya Yahudi, tetapi semua bangsa. Roh Kudus mempersatukan umat manusia dan penyembahan kepada Allah. Saya akan bacakan ayat 12 sampai 13. Mereka semuanya tercengang dan sangat termangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Namun yang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara, ada yang nyindir. Reaksi orang itu banyak, saudara ya. Kita nggak bisa kontrol semua reaksi orang. Kita bisa mengontrol reaksi kita.
Jadi pada saat pun dilihat para murid ini dipenuhi Roh Kudus berbicara dalam bahasa yang asing, memang ada keheranan. Tapi ada juga yang ejek. Nah biasa, di gereja juga biasa itu diejek-ejek ya. Bahkan sesama Kristen suka mengejek ya saudara ya. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang paham atau bisa menerima karya Roh Kudus. Ya, kalau mereka tidak bisa nggak usah dipaksa gitu ya saudara ya. Itu kan kasih karunia saudara ya. Itu juga Roh Kudus yang bekerja untuk menginsapkan orang. Ini menunjukkan bahwa karya Roh Kudus betul akan menimbulkan kontroversi dan bahwa respon terhadap Injil itu bisa beragam saudara. Mulai dari penerimaan hingga penolakan saudara. Jadi saya mau memberi inti makna dan makna teologis keseluruhan dari perikop ini di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 adalah momen penting dalam sejarah gereja, di mana inilah momen penggenapan janji Yesus tentang pencurahan Roh Kudus tergenapi, ditandai dengan apa? Era baru dalam hubungan Allah dengan umatnya. Ini momen pemberdayaan umatnya untuk bersaksi. Roh Kudus memberi kita semua, setiap orang percaya kuasa untuk bersaksi. Minta kuasa itu kepada Roh Kudus dalam nama Yesus. Minta. Inilah yang akan memberi kita kuasa untuk bersaksi tentang Injil kepada semua orang, kepada semua bangsa. Dan ini adalah momen penyatuan umat Allah. Wow, ya. Melalui karunia bahasa, Roh Kudus menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang dalam penyembahan kepada Allah. Ini awal gereja mula-mula. Ini peristiwa yang menandai kelahiran gereja sebagai komunitas yang dipimpin Roh Kudus. Saudara, saya harus menjelaskan latar belakang dari khotbah. Kenapa saya memberi api yang menyala? Saudara harus paham makna Pentakosta dalam tradisi Yahudi dan makna Pentakosta dalam kekristenan. Pentakosta ini awalnya adalah hari raya Yahudi. Karena memang para murid berkumpul juga untuk merayakan ini. Kita menyebutnya dulu Saput, perayaan 50 hari setelah Paskah. Ini berdasarkan perjanjian lama dari Imamat 23 ayat 15 sampai 21. Ini memperingati panen pertama dan pemberian Taurat di Gunung Sinai. Ini kalau di era tradisi Yahudi. Tetapi bagi orang Kristen apa itu Pentakosta? Pentakosta bagi kita orang percaya, orang Kristen, adalah momen pencurahan Roh Kudus. Kalau pada orang Yahudi, ini perayaan Saput, perayaan 50 hari setelah keluarnya dari Mesir, saudara, dan juga panen pertama dan juga pemberian Taurat di Gunung Sinai. Jadi sekaligus semua dirayakan. Tapi kita orang Kristen, ini momen pencurahan Roh Kudus untuk pertama kali. Ini yang menandai kelahiran gereja. Ini adalah peralihan besar dari hukum yang tertulis pada Loh Batu atau Sinai menuju hukum yang ditulis dalam hati. Ini Pentakosta. Dari ritual menjadi relasi. Dari huruf ke roh, saudara. Ada simbol di sini, api. Simbolisme api dalam Alkitab itu apa? Api selalu menjadi lambang kehadiran Allah. Banyak saudara ya, Allah hadir dalam simbol api. Karena kehadiran Allah itu menguduskan, membakar yang kotor, menyucikan, dan memperlengkapi. Seperti Musa bertemu Allah dalam rupa semak yang terbakar tetapi tidak hangus. Ini penampakan Allah sebelum penampakannya dalam Kristus, dalam rupa Kristus. Firman yang jadi manusia. Keluaran 3 ayat 2. Kemudian hadiratnya juga dan kehadirannya seperti api di Gunung Sinai membakar. Keluaran 19 ayat 18. Hadirat Allah yang kudus. Kemudian korban bakaran, bila kita membaca dari Imamat, ini lambang penyerahan penuh dan pengampunan. Kemudian juga Yesus berkata, aku datang
untuk melemparkan api ke bumi. Saudara, saya akan baca dari Lukas ya, Saudara. Jadi memang harus semua dicek ya, Saudara ya. Lukas 12, Saudara juga bisa buka, Saudara, kita pendalaman Alkitab yang luar biasa. Lukas 12 ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapa aku menginginkan api itu telah menyala. Apa maksudnya? Api dilemparkan Tuhan Yesus ke bumi dan tetap menyala atau telah menyala. Di sini Yesus sedang memberi gambaran yang akan terjadi di Pentakosta. Di Kisah Rasul 2, lidah-lidah seperti api turun ke atas kepala para murid, bukan membakar, tetapi menghidupkan dan memurnikan sebuah api yang menyala dari dalam. Saudara, bagaimana konteks keadaan para murid sebelum Roh Kudus dicurahkan? Para murid sedang berkumpul di suatu ruangan di Yerusalem dalam ketaatan menantikan janji Yesus. Saya sambil minum ya, saudara. Jadi di sini modalnya janji dan juga ketaatan. Dan Allah menepati janjinya. Roh Kudus turun, bukan hanya memberi kuasa, tapi menyalakan api mereka, menyalakan hati mereka, semangat yang akan membawa Injil hingga ke ujung bumi. Saudara, ada multi bahasa. Api ini menjangkau bangsa-bangsa. Para murid ini, murid-murid Yesus ini, berbicara dalam berbagai bahasa asing. Xenoglosia namanya. Ini dipahami oleh para peziarah yang pada saat itu berziarah berkumpul dari berbagai bangsa. Ini adalah api yang tidak hanya menyala dalam hati pribadi, tapi menjalar lintas batas budaya dan bahasa. Api ini bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk penginjilan dan pergerakan global, saudara. Jadi bagaimana kontras dan penggenapan Sinai bila kita melihat versinya Yahudi untuk Pentakosta dan Kristen. Jadi kalau di Sinai, di Gunung Sinai, bila kita membaca di Keluaran 19, apinya menyala di gunung. Tetapi di hari Pentakosta, di Kisah Rasul 2, apinya menyala di hati, saudara. Wow. Pada saat di Gunung Sinai, ketika api ini menyala, semua takut, semua menjauh. Tetapi ketika Roh Kudus menyala di hati, ini sangat dekat dan setiap orang diberdayakan. Yang pengecut jadi pemberani, saudara. Di situ diberi hukum Taurat yang ditulis di batu. Tetapi hukum kekristenan itu ditulis di hati, saudara. Dan pada saat itu ada 3.000 orang mati karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keluaran 32 ayat 28. Saya mungkin baca, saudara ya, karena ini sangat penting untuk diperdengarkan, bukan hanya dikatakan di Keluaran ini. Ya, saya baca aja sekalian ya. Keluaran 32, saudara, biar Anda semakin paham ya perbedaan Sinai dan Pentakosta. Karena sebenarnya ini sedang bertransformasi, saudara ya. Ya, Keluaran 32 ayat 28. Kaum Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi ia berkata kepada mereka, beginilah, dari ayat 27 saya ulang. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, masing-masing kamu ikatlah pedang dan pinggang, berjalanlah bolak-balik melintasi perkemahan dari gerbang ke gerbang, bunuhlah saudara, teman dan tetangganya masing-masing. Jadi di sini karena mereka membuat Allah murka dengan menyembah berhala anak lembu sehingga mereka dipunahkan, saudara ya. Makanya jangan hati-hati, terutama Anda yang anti kekristenan yang masuk di channel ini, yang menulis-nulis mengolok-olok Yesus. Bukan saya yang nanti berhadapan berurusan, tapi Tuhan yang akan berurusan dengan Anda yang membatas-batasi pemberitaan firman Allah. Ya, saya hanya alat ya, saudara ya. Jadi tetapi perbedaannya di Kisah Rasul 2 yang bertobat itu 3.000 orang, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 41. Api yang dulu membuat umat gentar
kini menyala dalam hati mereka yang percaya, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menghidupkan dan memimpin, saudara. Di sini ada penekanan api yang menyala, saudara. Api itu bukan dari dunia, tapi dari surga. Bukan untuk membakar bangunan, tapi membakar kebekuhan hati. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangkitkan. Pentakosta bukan sekedar pengalaman emosional, tapi ini momen transformasi hidup ketika Roh Kudus menyalakan hati manusia biasa menjadi sumbu Allah yang besar. Api ini adalah simbol dari kehadiran Allah yang aktif dan personal dalam setiap orang percaya. Tidak hanya untuk nabi, raja, atau imam, tetapi untuk semua yang percaya. Wow, praise the Lord, praise the Lord. Saudara, saya mau membagikan 3 pesan yang akan membuat itu berkobar, saudara ya. Pertama, api Roh Kudus menyala di hati yang bersatu. Dikatakan di situ, di ayat 1, saya masuk lagi ke Kisah Rasul ya, saudara ya. Luar biasa firman Allah. Kisah Rasul 1. Mereka itu di hari Pentakosta semua berkumpul di satu tempat. Ada kesatuan di sini. Kesatuan hati orang percaya yang betul-betul merindukan. Saudara, kesatuan ini mengundang. Roh Kudus mengundang. Api itu tidak hanya menyala di hati yang terpecah. Jadi sebelum roh turun, para murid bersatu. Ada kuasa dalam kesepakatan, ada kuasa dalam persatuan. Ketika para murid ini bersatu dalam doa dan kerinduan yang sama, saudara, maka api itu menyala di setiap hati mereka. Karena itu, saudara, penting sekali kita gereja Tuhan bersatu. Bangun kehidupan rohani pribadi, tapi juga bangun kehidupan rohani komunitas bersama-sama yang satu hati, satu arah, satu suara dalam penyembahan dan doa. Saudara, ini seperti arang. Ya, saudara pernah manggang-manggang, saudara ya. Saya suka manggang-manggang kalau tahun baru ya, sama mama, sama papa ada kenangan masa kecil indah sekali. Mau Natal, mau tahun baru kita ambil arang, tuh, saudara. Lalu bagaimana cara kita untuk menyalakan api di arang ini untuk panggang-panggang daging, saudara? Tahukah saudara, api itu, arang itu, dia tuh akan menyala lebih lama kalau ditumpuk bersama. Kalau satu-satu malah dia cepet mati, padam dia. Tapi kalau kita tumpuk sama-sama, dinyalain gitu ya, dia akan lama sekali untuk menyala. Tetapi cepat padam kalau terpisah. Demikianlah orang percaya sebenarnya. Kesatuan itu punya power yang sangat besar untuk membuat kita sama-sama menyala. Jadi gereja Tuhan harus tahu ini sekalipun kita berbeda doktrin, selama Yesus yang dianggap adalah Tuhan dan dasarnya adalah Yesus, mau lompat-lompat, mau apapun katanya, kita bersaudara dalam Tuhan. Ya. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ya, benar sekali Romawi seperti sapu lidi. Pokoknya persatuan itu punya kuasa yang besar di dalam segala sesuatu. Ya, ada juga kita sapa sahabat kita ya. Saya percaya Yesus Roh Kudus bekerja karena soneta ya. Yesus adalah Tuhan karena soneta ya. Kami berharap Anda juga bisa merasakan sukacita dalam Kristus. Baik. Saya lanjut lagi saudara ya. Jadi gereja yang bersatu ini yang akan menyala terus dalam api roh. Api Tuhan itu tidak turun atas yang bersekat, saudara, tapi atas hati yang melekat. Saya ulang, ya saudara ya. Api Tuhan tak turun atas yang bersekat. Maksudnya kalau ada yang musuh-musuhan gitu ya saudara, jangan lagi lah.
ya, tapi bersatulah, saling melekat, hati melekat. Yang kedua, kita akan bicara tentang api Roh Kudus yang membakar ketakutan menjadi keberanian. Wow, saudara, dikatakan di ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saat mereka penuh dengan Roh Kudus, barulah mereka mulai berkata-kata. Apa pesan dari sini? Saudara, para murid Yesus itu orang-orang terbatas, bukan orang-orang yang hebat, para nelayan. Bahkan mereka juga seperti kita, sederhana dan melakukan banyak kesalahan. Petrus melakukan banyak sekali kesalahan. Bahkan mungkin kita bisa lebih baik dari Petrus untuk kesetiaan. Petrus sudah melihat bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat sembari dia menjadi murid yang dekat dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus diolok-olok, disalib, dipukul, dicambuk, Petrus menyangkal dia 3 kali, cari aman. Memang Petrus penuh dengan rasa penyesalan. Bahkan dia masih bersembunyi sebelum Yesus bangkit, saudara. Tetapi Petrus dan para murid yang lain yang dulu penakut, pengejut, tertutup, diam, suka cari aman. Namun ketika Roh Kudus turun atas mereka, api Roh Kudus menyala atas mereka, mereka menjadi orang-orang yang berani, bersaksi, berbicara dengan kuasa, menjadi saksi kerajaan surga. Saudara, apa yang kita perlu lakukan di sini? Izinkan Roh Kudus, undang dia. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus sesuatu yang sangat lembut. Dia hanya mau masuk ketika kau mengundang dan mengizinkannya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, kita perlu mengizinkan Roh Kudus. Katakan, Roh Kudus, ku buka hatiku untukmu. Maka Roh Kudus akan datang dan masuk ke dalam hatimu, menyentuh setiap area ketakutanmu. Engkau yang penakut akan diubahnya dengan kuasanya yang besar. Ketika kau mengizinkan dia masuk, dia begitu lembut, dialah penghibur, dialah yang menguatkan kita dan senantiasa hadir menyertai kita. Baik dalam pelayanan, kau tidak mengerti bagaimana melayani, kau tidak mengerti bagaimana menjadi saksi kerajaan surga. Katakan pada Roh Kudus seperti kau berbicara kepada ibumu, ibumu yang mengajar engkau berbicara, mengajar engkau membaca, mengajar engkau menulis. Dia seperti ibu, atau juga dia bisa seperti bapak, sosok yang selalu hadir sebagai mentor kita, sebagai sahabat kita, sebagai guru kita. Dia yang akan memberi kita keberanian dan kata-kata dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam kehidupan pribadi. Apinya, api Roh Kudus akan mendorong kita melangkah dalam keberanian ilahi. Petrus yang tadi saya ceritakan menyangkal Yesus sampai 3 kali, konyol sekali, pengejut sekali, pengkhianat sekali. Tetapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus sekali, dia berkhotbah. Khotbahnya penuh kuasa dan menyala di depan ribuan orang. 3.000 orang bertobat pada saat itu juga. Seperti lilin kecil, saudara. Sekalipun kecil, ketika ini dinyalakan di tengah kegelapan yang sangat gelap, lilin ini sangat berkuasa mengusir kegelapan bahkan di ruangan yang besar. Wow, ketika Roh Kudus menyala,
Ketakutan tidak lagi bisa berkuasa, tidak dapat bertahta. Ketakutan itu langsung pergi jauh, kegelapan itu langsung pergi ketika terang itu datang. Dan yang ketiga kita belajar dari sini. Api Roh Kudus menyala untuk menerangi dunia. Tadi yang pertama, yang kedua, tadi api Roh Kudus membakar ketakutan kita menjadi keberanian. Yang pertama, api Roh Kudus menyala di hati yang bersatu. Perlu persatuan, saudara. Dan yang ketiga, api Roh Kudus menyala untuk menerangi dunia. Seperti dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 8 dikatakan, saudara, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, bahasa tempat kita dilahirkan. Apa yang perlu kita respon di sini? Jangan simpan apimu sendiri. Api yang menyala di hati setiap orang percaya tidak berhenti hanya untuk menyala di dalam gereja, tetapi untuk mengalir keluar, memancarkan, mengobarkan api itu untuk menjangkau berbagai bangsa dan bahasa. Jangan simpan apimu sendiri. Pakai hidupmu untuk menyentuh dunia lewat kasih, lewat pelayanan, lewat perkataan, lewat perbuatan yang menyala karena Roh Kudus. Saudara, saya ingat Paulus. Dia dibakar oleh api Roh Kudus, dipanggil oleh Roh, bertemu, encounter dengan Yesus, dan dia menjadi penjangkau jiwa-jiwa, bangsa-bangsa, memberitakan Injil. Dari seorang yang begitu anti kekristenan, membunuh orang-orang Kristen, membantai orang-orang Kristen. Tetapi ketika dipanggil dan bertemu dengan Yesus, dipenuhi Roh Kudus, dialah yang menjangkau semua bangsa-bangsa dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus. Itu seperti obor olimpiade. Saya suka menonton olimpiade ya olahraga, saudara ya. Ini obornya kan dibawa dari kota ke kota. Demikianlah bayangkan api Tuhan di dalam kita ini harus kita bawa, harus kita teruskan dari generasi dan generasi, bangsa ke bangsa. Api Roh itu tidak hanya untuk kita saja alami, untuk kita saja rasakan, tapi untuk dunia terima, orang-orang yang belum percaya Yesus. Sama seperti orang-orang yang ada di kolom chat yang mungkin terus maki-maki Yesus. Mereka perlu menerima api itu. Mereka dikuasai kegelapan, kebencian, kemarahan, karena kebenaran sedang diungkapkan. Dan iblis gemetar. Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari sini, saudara? Hari Pentakosta bukan sekedar sebuah peristiwa sejarah, tapi ini undangan ilahi bagi setiap orang percaya. Pertama, orang percaya harus bersatu. Tubuh Kristus bersatu. Kemudian kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Inilah yang akan membuat kita diutus, siap diutus setelah diperlengkapi dari kuasa yang maha tinggi. Api Tuhan itu menyala bukan hanya di altar bait suci, tetapi di altar hati setiap orang percaya. Dan ketika api itu menyala, hidup kita berubah dan dunia pun disentuh. Saudara, luar biasa firman Tuhan. Saya bersyukur hadirat Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Saya percaya Roh Kudus sedang menjamah setiap kita. Kita yang berkumpul, walaupun lewat live TikTok, live di YouTube, saudara dimanapun, bahkan ketika ini tidak lagi on air, ini tetap akan menyala. Firman yang ada di sini akan tetap menyala, mengobarkan setiap api di dalam hati kita. Dengan hati yang terbuka dan jiwa yang rindu, nyalakan api Roh Kudus-Mu, Tuhan, dalam setiap anak-anak-Mu. Api Roh Kudus itu menyala kembali di dalam kehidupan kita. Dan api itu menyala dalam setiap langkah dan pelayanan kita. Menjadi saksi yang nyata tentang kasih Kristus yang mengubah dunia. Saudara, nyalakan api.
Minta pada Tuhan, Tuhan nyalakan api roh-Mu dalam hati kami. Dan saudara jangan biarkan api itu padam. Teruskan saudara, bersaksi saudara, teruskan api itu. Jadilah pembawa terang yang setia di tengah dunia ini. Minta kekuatan, keberanian, hikmat dari Roh Kudus untuk terus hidup dalam kuasa rohnya. Membawa damai, membawa sukacita, membawa kasih kepada sesama. Dalam setiap langkah kita, kita memuliakan nama Tuhan. Saudara, demikianlah firman Tuhan, saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau bersatu. Kami mau sepakat seperti teladan para murid menanti-nantikan-Mu dengan rindu berkumpul di satu tempat. Kami mau satu hati, Tuhan. Gereja-Mu dipulihkan, gereja-Mu bersatu. Dan penuhi kami. Kami mau bersaksi, menyalakan api, mengobarkan api, meneruskan api itu dari satu tempat ke tempat dimanapun kami Engkau utus, dari bangsa-bangsa, dari generasi ke generasi. Kami mohon hikmat-Mu, tuntunan-Mu, Roh Kudus. Api-Mu tetap menyala di hati kami dan kami jalarkan kepada setiap orang sehingga setiap langkah kami diterangi dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, firman-Nya sudah selesai, saudara. Saya mau tutup dari satu pantun, saudara, sebelum kita doa berkat. Bagi Anda yang perlu didoakan karena sakit, atau punya pergumulan, atau punya pertanyaan, sebaiknya DM, karena saya nggak bisa baca semua yang ada di kolom chat ini. Siapapun Anda, ya Anda yang belum percaya kepada Kristus, ada kesempatan bagi Anda ketika Roh Kudus menyentuh hati Anda. Jangan keraskan hati Anda. Hanyalah Kristus Tuhan, Juru Selamat, untuk kita bisa bersatu di surga yang kekal. Dan mintalah api Roh Kudus menyala, di mana besok kita memperingati Pentakosta. Tetapi Roh Kudus sudah menyala 2000 tahun yang lalu di hati para murid, dan biar api itu juga menyala di hati kita, terus menyala dan berani menjadi saksi, membawa terang di tengah kegelapan dunia. Satu pantun, saudara, api kecil jangan dibiarkan padam. Terang menerangi jalan kehidupan. Mari kita hidup semangat dalam Tuhan, menjadi saksinya tanpa keraguan. Amin, amin, amin. Baik saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa, dan karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, angkat tanganmu dan hadapkan wajahmu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan kasih setianya. Diberkatilah keluarga kita, anak cucu kita. Diberkatilah pendidikan kita, pendidikan anak cucu kita. Diberkatilah segala usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita, apapun yang kita lakukan. Diberkati Tuhan. Ada favor Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya dibuatnya berhasil bagi kemuliaan nama-Nya untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Amin, amin, amin. Saudara yang di YouTube, sampai jumpa lagi. Selamat memperingati Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Dan sahabat yang ada di